Salam damai sejahtera dalam Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita akan membuka kitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Kita akan lihat dan kita akan buka Injil Matius pasal yang ke-7 mulai ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-7 mulai ayat yang pertama dan seterusnya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sama seperti minggu yang lalu, untuk kelanjutannya, kesehatan rohani itu salah satunya bagaimana kita bisa mengontrol diri kita sendiri, melihat diri kita sendiri, dan tidak mudah menghakimi orang lain. Jadi tema firman Tuhan hari ini adalah menghakimi orang lain. Sudah seringkali saya sampaikan, hari-hari ini, zaman ini, itu zamannya orang bermain media sosial. Entah itu Facebook, entah itu Instagram, juga yang lainnya, Twitter dan yang lainnya. Dan kebanyakan orang itu cepat untuk mengomentari sesuatu. Jadi kadang tidak mau membaca secara keseluruhan atau melihat video secara keseluruhan, tiba-tiba langsung memberikan komentar yang negatif, menjudge, menghakimi, menghina, melecehkan. Dan itu sesungguhnya adalah budaya yang mengerikan. Bahkan kalau kita merenungkan, kalau kita melihat pemimpin tertinggi di negara kita saja diolok-olok, dicaci maki oleh orang-orang yang menurut saya etikanya sangat terbatas. Orang-orang yang sebenarnya tidak mau melihat hidupnya, dirinya, apa yang dia sudah kerjakan untuk bangsa dan negara dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu menjaga diri kita. Karena menghakimi itu, kalau kita mendefinisikan, kalau kita mengartikan, itu adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengkritik, mengecam, menilai, mengkritisi, memilah atau memisahkan. Dan yang agak negatif, itu mendiskriminasi terhadap sesuatu. Mendiskriminasi itu memandang rendah, mengelompokkan sesuatu kepada hal-hal yang lebih rendah, lebih negatif. Jadi ada bahasa juga mendiskreditasikan. Jadi melihat seseorang, mengelompokkan seseorang dengan golongan yang lemah. Jadi ini yang perlu kita jaga. Jangan sampai saya dan saudara itu mudah menilai seseorang hanya dari luarnya saja, dari penampilannya saja. Makanya ketika seseorang sedang berkata-kata, sedang berbicara, saudara perlu mendengar dengan baik, memperhatikan dengan baik, supaya tidak terjadi miskomunikasi, salah paham, atau istilah yang terkenal gagal paham. Orang ngerti maksudnya, wes langsung komentar. Ini berbahaya. Oleh karena itu yang pertama, perintah firman Tuhan mengatakan, kalau kita kembali ke Injil Matius pertama tadi, ayat yang pertama, ini tegas, ini perintah, jangan kamu menghakimi. Jadi jangan kita menghakimi seseorang. Jadi menganggap orang lain itu salah, dalam posisi yang salah. Jadi kalau kita menghormati orang lain, kalau kita menghargai orang lain, tentu kita akan mendengar, memperhatikan. Kita akan punya kerendahan hati. Jadi jangan menyalahkan orang lain. Ada banyak peristiwa yang ada di
di dalam keluarga kita saja, kehidupan suami istri yang sudah hidup bertahun-tahun, ada yang sudah menikah 10 tahun, 20 tahun, dan puji Tuhan saya sudah 23 tahun. 2 tahun lagi sudah perkawinan perak. Perak 2 tahun lagi. Kalau Bapak Yusmanto sudah berapa tahun? Mbak Kako? Tentu lebih panjang, prosesnya lebih panjang. Tentu ada perbedaan pendapat ketika mendidik anak-anak, ketika membesarkan anak-anak. Bahkan Mbak itu biasanya saya memperhatikan, kalau dia merasa Wasila tadi kayak putuku ya, dekat dengan cucu. Seorang Mbak itu kan biasanya dekat dengan cucu. Saya juga memperhatikan seperti Mbak Kakung, Mbak Yusmanto itu kayak putranya Mbak Pris. Wah, itu sangat dekat. Nopo-nopo Mbak Kakung. Dan terkadang Mbak Kakung bisa berbeda pendapat dengan anaknya karena cucunya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu menyikapi, menempatkan diri dengan baik, dengan bijaksana. Dalam keluarga itu bukan hanya ada ayah, ibu, ada suami istri, ada anak, kadang juga ada bude, ada pakde, ada bule, ada pakle. Gak salah bude memperhatikan keponakannya. Nah, kadang saya sedih ketika seorang bude bercerita, saya memiliki keponakan saya, anaknya adik saya. Tapi adik saya malah gak terima. Wes ora usah ngurusin keluargaku. Wih, anak-anakmu dewe ya bener anakmu. Tapi bentuk kasih itu kan memperhatikan, menasihati. Dan tentu juga kasih yang nyata itu dengan tindakan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang pernah punya masalah, pernah punya persoalan. Apalagi mendidik anak-anak sekarang itu tidak mudah, karena dunia mereka itu dunia milenial. Jadi kalau para orang tua usia seperti saya 50 tahun ke atas, zaman dulu bermain nekeran, gundu, wah itu sudah senang. Gobak sodor, delian, itu sudah senang. Tapi anak-anak sekarang mainannya HP, game online. Hubungannya sudah tidak antar tetangga, antar RT, antar kampung, bisa antar negara, bahkan bisa antar benua. Kalau anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, mereka bisa berbahasa Inggris, mereka bisa main game, ternyata lawannya ada di Amerika. Oleh karena itu kita perlu memahami mereka. Jangan kita memaksa mereka seperti konsep pemikiran kita yang jadul. Jadul itu sebenarnya apa? Zaman dulu, zaman bahula. Jadi saudara perlu memahami, perlu membawa mereka dengan pola yang baik, pola yang benar, sesuai dengan kondisi dan keadaan mereka. Bukan kemudian dilepaskan dan dibebaskan, tapi jangan menjudge, jangan menghakimi, jangan menyalahkan terus, jangan kemudian sidik-sidik tak sita HP-nya, tak ambil. Wah, kalau seperti itu terus nanti malah muncul pemberontakan, rasa tidak terima. Itu yang juga sedang saya renungkan. Makanya sebagai orang tua, walaupun kita punya otoritas, jangan terlalu kita menghakimi. Kita perlu memberikan penghargaan kepada anak-anak kita sesuai dengan prestasi yang mereka tunjukkan, sesuai dengan pertumbuhan, perkembangan, kecerdasan, keterampilan, sopan santun, etika. Kita harus menghargai dari mulai anak kecil, remaja, pemuda. Apalagi saya memperhatikan para guru, mereka akan mengerti. Makanya anak-anak PAUD Kenas di sini tuh, kalau mereka sudah berangkat sekolah, bermain senang-senang, kita hargai. Dunianya mereka dunia bermain, dunia senang-senang. Jangan terlalu diberi beban-beban yang terlalu berat. Kemudian yang kedua, kalau tadi yang pertama perintahnya jangan menghakimi, kemudian yang kedua jangan merendahkan orang lain. Mari kita kembali ke Injil Matius pasal yang ke-7. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu.
Kemudian yang ketiga, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Kecenderungan semua orang tanpa kecuali itu lebih mudah melihat kesalahan orang lain. Itu kecenderungan semua orang. Jadi kalau melihat dirinya sendiri itu tidak mudah. Makanya ada peribahasa Jawa mengatakan ngiluwo gidokmu. Gidok itu apa ya? Leher bagian belakang. Saudara bisa melihat? Ya, maaf kata sekali lagi, khususnya para bidadari kaum wanita. Kalau di sini semuanya cantik-cantik. Tapi saya melihat di Kalengko di Rojo sana, wajahnya putih, mulus ya, karena bedaknya tebal. Tapi dari belakang bagaimana? Nah, itu yang saudara ngomong. Karena bagian belakang itu nggak bisa kita lihat. Kadang di depan itu udah pakai alis, pakai lipstik, pakai bedak, putih, mulus, pakai krim gitu. Tapi ada yang gidoknya pakai krim. Saya mau tanya, gidok itu leher bagian belakang itu, saudara perlu alat bantu, perlu bercermin. Saudara tidak bisa melihat kesalahan saudara sendiri. Perlu suami yang mengingatkan, perlu anggota keluarga yang mengingatkan. Dan ketika saudara diingatkan, saudara perlu rendah hati dan dengar, menghargai orang yang mengingatkan. Saya percaya orang yang mengingatkan, kalau kita diingatkan, kalau saya diingatkan, berarti saya dikasihi, berarti saya diperhatikan. Zaman dulu ketika, sekali lagi kita bicara tentang usia saya dan Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah 50 tahun ke atas. Zaman dulu kalau orang tua sudah diam, awalnya dinengke, dicuekin, wah kita kan bingung kan? Zaman dulu kalau orang tua udah diam, nggak mau ngomong, wah berarti anak ini kenakalannya tingkatnya sudah parah. Tapi kalau anak sekarang dinengke, wah beneran. Jadi dunianya berbeda. Tapi kita harus menghargai orang lain, jangan hanya melihat kesalahan orang lain, melihat kekurangan orang lain. Jadi frame yang kita berikan kepada orang lain itu hendaknya frame yang bagus, figura yang bagus, supaya saudara bisa melihat kelebihan orang lain, jangan hanya melihat kekurangannya saja. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kembali ke ayat-ayat ini, kita perlu mengoreksi diri kita. Jadi ada gambar di sana. Nah, gambar siapa itu di situ? Nah, dia melihat, oh, wajahku seperti ini ternyata. Ya. Makanya ada peribahasa, buruk muka cermin dia pakai dibelah. Kesalahan pada diri sendiri, tetapi menyalahkan, menghancurkan orang lain. Nah, ini jadi masalah. Nah, itu dia aja cerdas, bisa bercermin, melihat gambar diri, gambar wajahnya. Jadi kita perlu mengoreksi diri kita sendiri dan kemudian kita menghormati orang lain, menghargai orang lain. Jadi ini yang harus kita kerjakan. Ketika terjadi perbedaan pendapat, ketika terjadi pertengkaran, ketika terjadi perdebatan, semua orang rata-rata itu merasa diri paling benar. Makanya yang ketiga, jangan merasa diri paling benar. Jadi banyak orang hari-hari ini sekali lagi merasa lebih tinggi dari orang lain. Padahal dari zaman dulu kita sekolah masih kecil, kita itu sudah dididik dan dalam kita itu menerapkan ilmu padi. Ya toh? Kalau padi masih kopong, apa yang dia lakukan? Apa yang terjadi? Wah, dia berdiri tegak, geleng dan ngengeng. Ya toh? Tapi kalau padi itu semakin berisi, apa yang terjadi? Dia akan semakin menunduk. Jadi kalau banyak orang berkata, komentar, keluar-keluar dan lain sebagainya, saya percaya, saya yakin dia itu masih kosong sebenarnya. Ilmunya masih rendah. Peribahasa yang lain mengatakan air beria tanda tak dalam. Tapi air yang tenang bagaimana? Menghanyutkan. Nah ini pelajaran-pelajaran yang berharga yang sebenarnya sudah sejak lama kita terima. Oleh karena itu kita perlu mengoreksi diri kita sendiri.
belajar berdiri di depan cermin, duduk di depan cermin. Kemudian, makanya saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saudara mau beristirahat malam hari, merenungkan terlebih dahulu, berdoa mengucap syukur. Apa yang sudah saya lakukan hari ini? Apa yang saya kerjakan sepanjang hari ini? Karena ada hal-hal yang di luar kontrol kita, di luar pengetahuan kita. Kemarin Bapak Ibu Saudara sekalian, saya itu sangat sedih, sangat menyesal karena ada motor baru tapi saya kenal. Tapi itu sebenarnya motor bagus. Ketika saya servis ke bengkel udah bilang begini, saya ingat 3 orang. Pak, dicek oli mesinnya ya. Saya percaya diri, nggak usah, masih bagus. Itu pertama. Kemudian kedua, saya benak kirim apa-apa itu pas saya antar kuliah ini. Bengkel yang kedua juga bilang, gimana olinya dicek? Nggak apa-apa, kelihatannya masih bagus. Sampai yang ketiga, mungkin minggu yang lalu, saya diingatkan, olinya diganti aja Pak. Terus saya bilang, CAP betul nopo-nopo. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Kemarin saya berangkat jemput Bu Yani ke Sedang, pulangnya sampai Logo itu tiba-tiba langsung tak sep. Sudah. Saya tahu kalau sudah seperti itu apa yang terjadi? Kuping saya macet dan saya sedih, saya menyesal. Kenapa 3 orang mengingatkan saya? Aku double, tidak dengar-dengaran. Yang harusnya 50.000 beres lancar, tapi sekarang harus berhenti. Tak tinggal di pinggir jalan, tak titip pinggul wong, biar itu kesusahan, kesukaran karena kita tidak dengaran. Baru saya pulang sama Bu Yani, naik bis, nyegat angkot, tapi susahnya itu dari jurusan Beringin Tuntang ke sini itu jam-jam 2 siang. Wah susah. Baru saya sadar, kenapa saya tidak, kenapa saya tidak dengar-dengar. Sudah diingatkan 3 orang. Kadang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu seperti itu, gak dengar-dengaran sampai terjadi sesuatu yang menyusahkan. Padahal sebelumnya waktu Bu Yani pergi, saya ngelengin, hati-hati yo, olimu juga nanti entek yo, saya ngelengin. Tapi ketika saya dilengin bagaimana? Nah itu, kadang kita ini jargoni, ya kan? Gajah dibelakoni, ya kan? Bisa khotbah nih orang iso, cocok, seneng kan gitu. Kita semua manusia itu punya kelemahan yang sama, karena kita itu nggak dengar-dengar. Kita baru belajar dari pengalaman. Akhirnya saya ketemu dengan seseorang, Mas, tolong ya, titip niki motor pulau ini, mungkin ngizin bagian dari buka, tolong jadinya telepon ini. Nek rasa disuruh juncalin aja. Jadi kesusahan yang karena kita nggak dengar-dengar. Sudah diingatkan. 3 kali saya ingat diingatkan. Bengkel kan ngerti. Gue pengen irit, akhirnya ngorok. Itulah manusia. Jadi selanjutnya apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan? Jangan menghakimi, menyalahkan dan merendahkan orang lain. Jangan mudah menghakimi, jangan mudah menyalahkan orang lain. Orang lain itu ada selumbar itu kan kecil. Padahal ada balok di mata kita tidak tahu. Kemudian yang ketiga, hiduplah bersama dalam damai sejahtera. Jadi pasti kita ini berbeda, dan mungkin kita sama pendapat, cara pandang, ide. Karena kita ini berbeda, kita ini saling melengkapi. Satu anggota tubuh Kristus. Firman Tuhan sudah mengatakan, Paulus sudah mengajar, ada tangan, ada mata, ada mulut, ada kaki, ada telinga. Semuanya punya fungsi yang saling melengkapi. Gak bisa telinga kemudian merasa lebih berjasa, mata merasa lebih berjasa. Kowe ngerti roti, ngerti sate, ini berbeda, perbuaku mata.
Kemudian kaki juga berteriak, kowe ora bakal iso ngrasake sate karo roti nek aku sikil ora gelem mlaku nyedak. Tangan juga bilang begitu, bahwa kowe cedak ya aku tangan, nek ora njupuk ya ora bakal iso mangan. Opar mbok berakot. Kalau anggota tubuh kemudian saling merasa lebih tinggi satu dengan yang lainnya, nggak akan bisa terjadi kebaikan. Demikian juga dalam gereja kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup bersama ini mari kita usahakan untuk menciptakan damai sejahtera. Bukan hanya saya mengingatkan saudara, saudara juga perlu mengingatkan saya, jangan takut, jangan sungkan. Siapapun lah yang perlu diingatkan. Jadi mari dalam hidup bersama ini kita berusaha menciptakan damai sejahtera. Jangan menghakimi, jangan merendahkan orang lain, tetapi berusaha. Setelah kita tahu kelemahan kita, menyadari keterbatasan kita, tadi yang ketiga kan kita menyadari, mengerti keterbatasan kita, kemudian kita memperbaiki pikiran, hati, dan tindakan, sikap kita terhadap orang lain. Itu yang perlu kita rubah, kita perbaiki. Dengan begitu hidup kita ini akan semakin bertumbuh dan berkembang menjadi seperti Kristus. Itu yang Tuhan. Amin. Mari kita tutup kepala, kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar dan kami renungkan pagi hari ini. Engkau mengajar kembali supaya kami menghargai dan menghormati orang lain. Kami harus hidup dalam damai sejahtera, tidak merendahkan orang lain, tapi kami menghargai dan menghormati sesama kami. Haleluya. Kita akan pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Kita merenungkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu akan mengubahkan kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
salah, menganggap orang lain rendah. Tapi Kau mengajar kami supaya kami mengoreksi diri kami sendiri. Kami belajar melihat diri kami, potret diri kami bahwa kami juga penuh dengan keterbatasan. Terima kasih Tuhan, ketika kami mengoreksi diri kami, introspeksi diri, kami justru akan bisa menempatkan diri dengan baik, menghormati, menghargai orang lain, dan juga kami bisa mengasihi, melayani, karena itu yang Tuhan mau. Terima kasih untuk GBI Tambak Boyo, setiap jemaat, setiap umat Tuhan. Kami berdoa untuk program pembaharuan komsel yang ada. Kami rindu supaya ada semangat yang baru. Kami berdoa Ketua Pengurus Mas Agung, Mbak Elda dan keluarga, Tuhan Kau berkati sebagai tokoh, sebagai orang kunci di gereja ini. Berikan hikmat akal budi dan kebijaksanaan, urapi dengan kuasa kudus-Mu Tuhan, supaya gereja ini semakin hari semakin berdampak oleh karena kepemimpinan hamba-Mu ini. Demikian juga pengurus-pengurus yang lain, bini sepuh, orang tua, penasehat. Kami serahkan Bapak Yusmanto, Bapak Ventius Kiatno. Tuhan pakai kami supaya para orang tua, para pendahulu, generasi pemula di gereja ini juga bisa membimbing kami, mengarahkan kami, membawa kami untuk lebih berkenan di hadapan Tuhan. Demikian para pelayan Tuhan, kami sangat bersyukur untuk hamba-Mu, keluarga Bapak Yisai, Ibu Alte, yang rela ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di gereja ini Tuhan. Sudah beberapa tahun ini hamba-Mu ikut berjerih lelah, sekalipun secara fisik, secara materi tidak ada apa-apa dari gereja ini. Namun kami percaya kami bekerja untuk Tuhan, kami bekerja bukan untuk gereja, bukan untuk sinode. Tuhan sendiri yang memperhatikan, memperhitungkan, dan Engkau yang menyediakan upah yang layak untuk para hamba Tuhan ini. Demikian Ibu Esther Sumiyanti kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan, Mbak Sul dan semua pribadi yang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Walaupun hari-hari ini mungkin kami sedang mengalami kelesuan, kurang semangat, tetapi kami percaya Tuhan Kau sanggup memulihkan. Kau sanggup memulihkan. Kau curahkan berkat-berkat-Mu. Dan kami percaya untuk visi misi kami tanah di depan, Tuhan sudah memberikan cahaya tanda-tanda. Kami percaya pada saatnya pasti Kau akan bekerja, Kau akan memberkati. Karena apa yang kami kerjakan ini bukan untuk gereja ini, bukan untuk diri kami, tetapi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau sendiri yang menyempurnakannya. Setiap pribadi kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami akan kembali beraktivitas kami. Kami akan kembali pada pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kami sepanjang minggu ini. Mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Biarlah apapun yang kami kerjakan, Engkau buat berhasil, karena kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tetapi kami senantiasa berserah kepada Tuhan. Kami mohon kekuatan, hikmat, pimpinan, penyertaan, dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan itu baik. Ia sangat mengasihi dan memperhatikan kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Bawalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus mulai pagi hari ini sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ia akan selalu memimpin setiap langkah kakimu, seluruh aktivitasmu. Ia akan menjagai dan pasti Ia akan memberkati seluruh anggota keluargamu dengan sempurna. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.